Ya, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Puji Tuhan semuanya sehat-sehat ya. Bisa lihat ini slide yang Ibu tayangkan ini? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa. Coba siapa yang berani? Anak Vidi, Ibu minta untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Vidi yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu mau ambil absen dulu. Ini ada yang tidak hadir kah ini hari? Atau hadir semua? Hadir semua, Ibu. Oke, semuanya sehat-sehat, jadi hadir semua ya. Ingat tetap memperhatikan protokol kesehatannya dengan menerapkan 4M. Yaitu apa saja, coba siapa yang bisa sebutkan? Anak Jimmy bisa sebutkan? Yang pertama? Memakai masker. Mencuci tangan. Menjauhi tangan. Ya. Menjaga jarak. Ya. Oke, jadi pintar-pintar semua ya. Jadi Ibu ulang lagi, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak dengan menghindari yang namanya berkerumunan. Oke. Baik anak. Halo. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Dengan materi ajarnya yang pertama bahasa Indonesia tentang menemukan informasi pada teks eksplanasi. Yang kedua IPA, mengidentifikasi komponen listrik. Dan yang ketiga IPS, pengaruh listrik dalam kehidupan di lingkungan sekitarnya. Untuk tujuan pembelajarannya itu, hari ini kita akan menempuh 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak bisa baca kah? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya. Yang pertama itu dengan membaca teks dalam buku siswa tema 3 halaman 1. Siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang kemudian yang kedua, setelah membaca teks dalam buku siswa tema 3 halaman 1, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Dan yang ketiga, mengamati gambar di dalam buku siswa. Siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Tujuan yang keempat, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Tujuan yang terakhir itu dengan mengamati perubahan-perubahan di lingkungan sekitarnya, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan listrik dalam bentuk peta pikiran yang sistematis. Baik anak-anak, jadi itu ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh hari ini. Jadi Ibu minta supaya semuanya fokuskan perhatian kita pada pembelajaran hari ini. Agar tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke
membaca teks eksplanasi. Ibu minta satu orang anak Herlin, coba baca teks eksplanasi yang disajikan ini. Halo? Ya, Ibu. Saya Ibu. Iya, Justin. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Lanjut. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Lanjut. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik yang dipasang di rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Oke, terima kasih kepada anak Justin yang telah membacakan teks eksplanasinya. Nah, jadi ini anak-anak, ini contoh rangkaian seri pada lampu dan rangkaian paralel. Jadi ada dua rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi semua sudah bisa membaca dan sudah bisa memahami ya teks tadi? Sudah bisa? Kan di mana tadi? Bisa, Ibu. Halo? Halo Ibu. Halo Ya, Ibu, bisa Ibu. Bisa Ibu. Bisa. Bisa Ibu. Iya, Ibu. Oke. Kalau semua sudah bisa menyimak isi teks tadi, maka sekarang waktunya kalian berdiskusi. Jadi ini untuk lembar kerja kelompoknya, kalian menyelesaikan tugas diskusi ini dengan melengkapi lembar kerja yang Ibu bagikan. Jadi lembar kerjanya sudah Ibu bagikan lewat grup ya. Jadi bisa diisi dengan pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan isi teks eksplanasi yang dibacakan tadi. Jadi silakan menyelesaikan lembar kerja ini. Jadi bersama anggota kelompok ya, bersama teman-teman di kelompok diskusikan lewat grup WA. Ada kelompok 1 itu ketuanya anak PD, kelompok 2 ketuanya anak Eka, kelompok 3-nya ketuanya anak Jesse. Dengan nama-nama anggota kelompok juga Ibu sudah share di anggota grup di grup WA ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Ibu. Bagaimana, sudah selesai? Kelompok 3 sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Kelompok Sudah, Bu. sudah. Oke, kalau begitu. Oh, oke. Oke, kalau begitu, nah, Ibu minta kelompok 1. Saya, Bu. Jadi apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis pada teks di atas? Jawabannya, listrik yang mengubah wajah dunia, Bu. Oke. Bagaimana teman-teman lain? Mungkin ada tanggapan? Sama, Ibu. Benar. Sama. Oke, lanjut. Sama Bu. Lanjut ke nomor, ya, nomor Nomor 2, dua. kelompok 2. Kelompok 2, Ibu. Nomor 2 Ibu. Proses Iya. perjalanan listrik. Proses perjalanan listrik sampai ke rumah itu, yang pertama itu generator raksasa pada pusat pembangkit listrik mengalirkan arus listrik. Yang kedua itu arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik
yang tegangannya tinggi melalui kabel yang dipajang pada menara-menara yang tinggi. Itu jawaban nomor 2, Ibu. Ya, terima kasih anak Eka. Kita tepuk tangan dulu untuk teman Eka. Oke, lanjut ke nomor 3. Jadi nomor 3, kelompok 3 ya. Ya Ibu, saya ketua kelompoknya Ibu. Oh iya, sudah selesai kah? Pertanyaannya, sudah Ibu. Apa Iya, iya. manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah? Manfaatnya adalah untuk peralatan elektronik seperti mencas HP, mencas laptop, memasak nasi, menyatok rambut, menyetrika, banyak hal Ibu. Dan Iya. sebagai penerangan. Ya. Bagaimana teman-teman dari kelompok lain, sama kah jawabannya? Sama Ibu. Oke, Ibu. tepuk tangan untuk kelompok 3. Catok rambut Ibu. Lanjut yang terakhirnya. Ya, ya bagaimana anak? Ibu Yustin. Yang ini yang terakhirnya. Ribut terus, Ibu. Yang terakhir Ibu minta anak. Yang pertama ini namanya apa anak-anak? Sudah selesai kah? Baterai. Baterai Ibu. Ya. Gambar nomor 1 ini. Baterai. Baterai senter. Baterai fungsinya Untuk buat nyala lampu. Penampung arus. Biar ya senter. sebagai Arus. ya. Nomor 2-nya. Nomor Apa 2 nomor 3 ini Ibu? Senter nomor 2. ya lampu Nomor senter. 2 Bagian senter itu. Nomor 2 Ibu. Ya. Yang ketiga kalau di senter itu tidak ada paku anak. Ini komponen yang membentuk di dalam senter. Jadi ini nama Itu apa itu Bu yang panjang itu tongkatnya? ini lempeng tembaga yang sebagai penghubung arus dari baterai ke balon senter. Iya. Bukan. Ini kan komponen yang membentuk sebuah senter yang ada di dalam senter. Kemudian yang keempat ini namanya saklar. Ya, ini sebagai pemutus dan menyambung arus listrik pada senter, khusus pada senter. Oke, baik anak-anak. Aduh, ini suara tidak jelas Ibu. Ya. Baik anak-anak, jadi setelah kalian menyelesaikan LKPD dan mempresentasikan semuanya, terima kasih semuanya pintar-pintar ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang teks eksplanasi ilmiah tadi. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah itu strukturnya terdiri atas pernyataan umum. Pernyataan umum itu merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Yang keduanya deretan penjelasan. Atau dengan simpulan penulis bersifat pilihan. Jadi ini boleh ada atau tidak ada. Yang keempat, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang berikutnya itu rangkaian listrik tadi. Jadi alat elektronik itu dapat menyala atau digunakan karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh alat elektronik itu seperti lampu, senter, televisi, HP, dan masih banyak lagi alat-alat. Jadi alat-alat elektronik itu alat yang penggunaannya itu kita membutuhkan arus listrik. Yang keduanya, rangkaian listrik dapat dialiri arus listrik jika adanya sumber tegangan untuk membuat arus listrik.
Yang kedua, adanya beban listrik yang disuplai sumber tegangan. Yang ketiga, merupakan rangkaian tertutup. Yang berikut sumber listrik. Sumber listrik itu baterai, aki, dan pembangkit listrik. Yang berikut saklar, seperti yang di senter tadi, saklar adalah alat untuk menyambung dan memutus arus listrik. Pada rangkaian listrik tertutup itu ada 3, jadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet. Jadi ini contoh rangkaian seri. Ini rangkaian seri pada baterai remote yang di TV itu. Kemudian rangkaian seri pada baterai senter yang ini. Jadi ini tadi komponen pada senter tadi di LKPD tadi ada. Jadi yang pertama ini baterai, balon senter, kemudian lempeng. Yang ketiganya lempeng tembaga, dan yang keempatnya saklar. Halo anak-anak. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, masih bisa mendengar toh? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya, Cikgu. Jadi yang berikut ini gambar rangkaian. Selanjutnya rangkaian paralel adalah rangkaian yang dipasang sejajar sehingga membentuk cabang-cabang. Contoh rangkaian paralel itu distribusi listrik ke rumah-rumah. Jadi ini contoh rangkaian paralel. Jadi dari rumah yang satu ke rumah yang lain itu menggunakan rangkaian paralel. Kemudian yang keduanya halo? Iya, Bu. Iya, Ibu Guru. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Lanjut, Bu. Oh iya, Ibu. Nah, Ibu minta yang masih mikrofonnya masih aktif tolong dimatikan supaya bisa mendengar, teman-teman yang lain juga bisa dengar. Selanjutnya listrik itu dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Itu yang pertama di bidang ekonomi. Jadi sebelum ditemukannya listrik atau sebelum ada listrik itu manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan. Kemudian sesudah ditemukannya listrik itu biaya kehidupan akan semakin mahal karena harus membayar biaya tagihan listrik. Jadi kalau menggunakan api, biaya tagihan listriknya itu listriknya tidak pakai, jadi tidak ada biaya untuk membayar listrik. Kemudian yang kedua sosial. Sebelum ditemukannya listrik itu orang-orang berkomunikasi dengan berbicara, mengirim surat. Kemudian sesudah adanya listrik, orang berkomunikasi menggunakan gawai sehingga tidak ada batas, ruang dan waktunya itu tidak terbatas. Jadi kapan saja bisa berkomunikasi. Kemudian yang ketiganya di bidang pendidikan. Itu sebelum ditemukannya listrik, setiap anak-anak hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas di siang hari. Kemudian malam harinya itu menggunakan lampu minyak. Tetapi sesudah ditemukannya listrik, anak-anak sudah bisa belajar mengerjakan tugas mereka kapan saja. Mau malam hari atau siang hari, terus bisa menyelesaikan tugas menggunakan HP, itu mencari jawaban-jawaban atau informasi-informasi melalui HP itu di internet. Jadi itu setelah adanya listrik. Kemudian terhadap kehidupan manusia di hiburan. Jadi sebelum ditemukannya listrik, itu anak-anak bermain permainan buatan mereka sendiri, sehingga lebih merasakan kebersamaan. Tetapi kalau sudah ditemukannya listrik seperti sekarang ini, anak-anak itu jarang berinteraksi atau jarang bermain dengan teman-temannya. Jadi lebih suka bermain game di HP. Ya, seperti yang sekarang ini, siapa yang bisa biasa main game di HP? Pasti anak Jimmy ya. Jadi lebih banyak belajar.
HP itu dimanfaatkan untuk belajar ya. Ya. Jadi yang berikut juga, Ibu yang Heli sering main berikut ya game. perlu, tetapi jangan Jarang main game. ya. Ya, Ibu jangan main mau Facebook, jadi istirahat lebih sudah banyak. Ibu. Ya sekarang ini kan ada bantuan Saya apa belajar itu Bu, belajar di HP. Ibu Eka Iya, itu iya. sering main TikTok, Ibu. Ibu Eka main TikTok dia itu. Ya, jadi jangan Eka itu. lebih banyaknya Istirahat. gunakan HP itu untuk hal-hal yang baik, yaitu untuk belajar ya. Nah, yang berikut Rajim di itu main TikTok itu, Nakjim itu, jangan TikTok itu. Oke, jadi ini perubahan kehidupan masyarakat setelah ditemukannya alat-alat listrik. Itu kita lebih banyak menggunakan setrika listrik, itu dalam menyetrika baju sehingga rapi dan aman. Kemudian memasak nasi jadi lebih cepat dan mudah menggunakan penanak nasi listrik. Dan yang ketiga, akses internet yang dapat menambah wawasan pengetahuan karena mendapat informasi dari seluruh dunia. Dan juga membantu meluruskan rambut, Ibu. Iya. Tapi masih SD jangan gunakan itu ya. Ya, tante saya yang biasanya tarik rambut, Ibu. Dengan saya punya oma juga sering tarik rambut itu, Ibu. Oh iya, kalau orang dewasa itu tidak apa-apa. Kalau masih anak-anak jangan. Oke, jadi setelah kalian memahami dan mendalami materi tadi, ini Ibu ada kasih tugas rumah ya. Jadi tadi perubahan-perubahan sosialnya itu masih secara umum, kan tidak semua di rumah-rumah, kan di lingkungan sekitar tidak semua seperti yang dijelaskan tadi. Jadi sekarang kalian mengamati perubahan-perubahan di lingkungan sekitar rumah kamu, di lingkungan sekitar. Nah, kemudian melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat yang kalian temukan di lingkungan sekitar dengan adanya listrik itu disajikan dalam bentuk peta pikiran. Jadi nanti dia punya formatnya sudah nanti dikirim lewat grup WA ya. Jadi sebentar akan Ibu kirim tugasnya setelah selesai pembelajaran ini. Bu. Oke. Anak-anak bagaimana? Masih semangat? Masih, Bu. Masih Bu. Masih Bu. Ibu kita istirahat jam berapa Ibu? Iya ya. Istirahat jam berapa? Ini sedikit lagi kan sudah 22, jadi sedikit lagi istirahat. Jadi sebelum jam istirahat ini Ibu ada bagikan untuk soal evaluasinya. Ya. Ini soal-soal evaluasinya, linknya sudah dibagikan lewat grup tadi. Jadi sekarang waktunya kalian selesaikan soal evaluasinya. Tolong matikan mikrofonnya. Ya, Bu. Sudah ini soal evaluasinya langsung dikerjakan ya dari sekarang. Dan langsung dikirim ya soal evaluasinya itu. Sudah bisa buka linknya? Ya sudah Bu. Oke. Oke, ini ada yang sudah selesai. Anak Jesse sudah habis? Belum, Ibu. Oke, baik, sudah selesai semua ini. Ada yang sudah kirim.
Ibu sudah Iya, bisa Bu. lihat. Oke, Ibu baik sudah anak-anak. bisa kirim, Jadi, Ibu. iya, sudah. Jadi, pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini dengan evaluasi tadi. Nah, Ibu harap supaya setelah dari ini kalian tetap belajar mencari informasi-informasi lain melalui internet supaya bisa menambah pengetahuan kalian. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu meminta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa penutup. Halo? Iya, anak Jimmy. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Tepuk